Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap sehat, tetap beriman kepada Allah. Ya, hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran. Namun, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus mengetahui bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, tata cara membaca Al-Quran diantaranya kita harus mengetahui bahwasanya Al-Quran itu dibaca dari kanan ke kiri. Berbeda ya dengan kita membaca biasa. Kalau membaca Latin itu dari kiri ke kanan. Selain itu, makharijul huruf dan tajwidnya juga harus benar. Tidak asal membaca saja, tidak asal lancar saja, tapi makharijul huruf sama tajwidnya kurang benar. Baik, oleh karena itu, marilah kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar surat Al-Ma'un bersama-sama. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan mempelajari KI dan KD untuk surat Al-Ma'un. Ya, kita akan belajar tentang KI 1, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian KI 2 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Dilanjutkan dengan KD 1.1, yaitu membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Pada KI 4 KD 1.2, kita akan belajar menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang terakhir adalah KI 4 KD 1.3, yaitu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un dengan lancar. Nah, dari belajar ini tujuannya kita adalah yang pertama, bisa membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil, kemudian bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Ma'un. Yang ketiga, dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un. Dan yang keempat adalah memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Sebelum kita lanjut belajar surat Al-Ma'un, perlu adik-adik tahu bahwasanya surat Al-Ma'un ini adalah surat ke-107 di dalam Al-Quran. Dan surat Al-Ma'un ini termasuk juga surat Makiyah. Apa surat Makiyah itu? Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Karena salah satunya surat Al-Ma'un ini suratnya adalah surat pendek. Kemudian surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Dan penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 dari surat Al-Ma'un, yang mana artinya adalah barang-barang yang berguna. Baik, sebelum kita belajar bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam membaca surat Al-Ma'un, kita baca dulu bersama-sama ya. Disiapkan Al-Qur'annya di rumah untuk bisa menyimak video dari Bulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan membaca surat Al-Ma'un per ayat. Yang pertama ini adalah ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ini terdiri dari 4 kata. Silahkan adik-adik bisa lihat. Sudah ada tajwidnya di sana. Yang pertama adalah ara'ai. Ai itu adalah madlin, di mana ada ya sukun didahului dengan fathah. Cara membacanya dengan lentur atau lain. Ya, bagaimana bunyinya? Aro'aita, aita. Dilanjutkan aro'aitalladzi, alladzi. Di situ ada kasroh diikuti dengan ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian yukadzibu, ada tasydid pada huruf dzal, maka membacanya harus double. Kemudian pada lafal biddin itu adalah al-syamsiyah, di mana ada huruf dal setelah alif lam, maka biddin harus ditekan. Kemudian dini. Dini adalah mad arid lisukun karena ada mad tabi'i di akhir kalimat. Untuk rangkaian bacaannya, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, itu untuk ayat ke-1. Coba diulangi lagi. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Makharijul hurufnya sudah benar, kemudian tajwidnya juga jangan lupa harus benar. Kita ulangi 1 kali lagi. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, penekanannya harus benar. Kemudian dilanjutkan untuk ayat kedua, ini juga sama, terdiri dari 4 kata, yaitu fadzalika, kemudian alladzi, yang ketiga adalah yadu'u, dan yang keempat adalah al-yatima. Sudah ada tajwidnya juga di sana, bisa dilihat. Untuk komplit bacaannya adalah fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Dilihat penekanannya, kemudian panjang pendeknya juga harus benar. Baik, kita koreksi 1 per 1 tajwidnya. Yang pertama pada lafal fadzalika. Di situ ada fathah berdiri, hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Cara membacanya bagaimana? Dibaca panjang 2 harokat. Dilanjut alladzi. Di situ ada kasroh diikuti dengan ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Cara membacanya sama, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian di situ disambung untuk kata yang ketiga, yadu'u. Ada tasydid pada huruf ain, maka huruf ain harus ditekan. Yadu'u. Ya. Yang terakhir adalah al-yatima. Sebelum pada al-yatim, di situ dilanjutkan dari lafal ketiga sampai lafal keempat. Yadu'ul yatimah. Di situ ada al-qamariyah.
atau bacaan yang jelas. Alif lam dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya adalah al-qamariyah. Dan yang terakhir adalah yatimah. Sama seperti ayat pertama, yaitu mad arid lisukun karena ada mad tabi'i di akhir sebuah kalimat. Coba kita baca bersama-sama secara lengkap. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Silakan perhatikan untuk panjang pendeknya. Untuk ayat kedua ini, yuk kita baca bersama-sama. Diperhatikan tajwidnya dan juga makharijul hurufnya. Sudah siap ya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu untuk ayat komplitnya. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Ya, ayat ketiga ini terdiri dari 4 lafal juga atau 4 kata. Yang pertama adalah wala yahuddu. Yang kedua ala. Yang ketiga to'ami. Dan yang keempat adalah al-miskini. Untuk bacaannya di situ sudah ada garis-garisnya dan juga sudah boleh selingkari sehingga memudahkan kalian dalam belajar membacanya. Yang pertama adalah lafal wala. Di situ lam alif ya, itu adalah dibaca panjang. Hukum bacaannya mad tabi'i. Cara membacanya panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian yahuddu. Yahuddu di situ pada huruf dot ada tasjid, maka harus ditekan atau dibaca double. Bagaimana membacanya? Wala yahuddu. Wala yahuddu. Ya, kemudian lafal yang kedua adalah ala. Di situ juga sama, ada mad tabi'i, dibaca 2 harokat panjangnya. Dilanjutkan lafal ketiga yaitu to'ami. Huruf ain yang diikuti dengan alif, kemudian ada fathah, maka itu mad tabi'i. Karena ada fathah diikuti dengan alif. Dipanjang, dibaca panjang 2 harokat. Sama ya, wala yahuddu sama ala to'ami. Betul. Kemudian di situ ada lagi yang boleh selingkari to'amil. Alif lam dibaca jelas karena termasuk apa? Al-qamariyah. Baik, di situ belum ada penulisan al-qamariyah, nanti bisa ditambahkan sendiri. To'amil miskin. Al-qamariyah, kenapa disebut al-qamariyah dan alif lam dibaca jelas? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Maka dibaca jelas, disebut dengan al-qamariyah. Lafal al-miskini, di situ ada mad tabi'i di akhir sebuah kalimat, disebut dengan mad arid lisukun. Bagaimana cara membacanya yang lengkap? Ya, diperhatikan. Wala yahuddu ala to'amil miskin. Kita ulangi sekali lagi. Wala yahuddu ala to'amil miskin. Kita harus memperhatikan makharijul huruf dan juga tajwidnya. Ya, dilanjutkan untuk ayat keempat. Ini cukup pendek. Hukum bacanya juga tidak berbeda dari ayat ketiga tadi. Fawailul lil musallin. Terdiri dari 2 lafal saja, yaitu fawailun dan juga lil musallina. Bacaannya yang lengkap di situ fawai, wai ya. Sama mat lain karena ada fathah diikuti dengan ya sukun. Kalau ada kasroh diikuti ya sukun, nah itu baru mat tabi'i. Tapi berbeda kalau fathah diikuti ya sukun namanya matlin atau sering juga disebut mat lain.
Arti lain sendiri adalah lentur atau lunak. Sehingga cara membacanya kita harus lentur, harus lunak. Bagaimana membacanya? Fawail, fawai, ya, harus lentur. Kemudian lil musallina, mat arid lis sukun karena ada mat tabi'i di akhir kalimat. Cara membacanya untuk ayat yang keempat bagaimana? Cara membacanya adalah fawailul lil musallin. Ya, kita ulangi sekali lagi. Fawailul lil musallina. Itu kalau diwasolkan. Kalau diwakofkan atau dimatikan, maka membacanya menjadi fawailul lil musallin. Ya, baik adik-adik, kita lanjutkan untuk ayat yang kelima. Ini lumayan banyak sekali tajwidnya. Ada yang garis bawah, ada yang dilingkari. Ini untuk memudahkan kalian dalam belajar. Ya, ayat yang kelima ini berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, terdiri dari 3 lafal atau 3 kata. Yang pertama adalah alladzina hum. Kemudian yang kedua sholatihim, dan yang ketiga adalah sahun. Ya, kalau komplit dibaca lafalnya menjadi alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, silakan kita lihat tajwidnya. Kita akan kupas tuntas. Yang pertama adalah lafal alladzina. Lafal alladzina pada huruf dzal, kemudian ada kasroh dan diikuti oleh ya sukun. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah mat tabi'i. Ya, jadi cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua adalah hum ang. Ya, ada mim sukun ketemu dengan huruf ain. Disebut dengan idhar syafawi. Ya, kalau ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, jadi banyak sekali hurufnya ya. Selain mim dan ba itu disebut dengan idhar syafawi. Cara membacanya adalah jelas. Ya, alladzina hum ang, seperti itu. Kemudian lingkaran yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan huruf shad. Hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Cara membacanya sama dan sungguh-sungguh. Kok bisa disebut ikhfa hakiki? Iya, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Cara membacanya samar. Seperti apa caranya? Seperti ini ya. Ang sholah. Nun sukun dimasukkan ke huruf shad tapi dengan samar. Ang sholah gitu. Kemudian yang ketiga ada mat tabi'i lagi. Ya, kalau tulis beri garis itu berarti mat tabi'i. Mat tabi'i ini terletak pada lafal sholatihim. Karena ada lam alif, ya, itu lam sama alif. Kemudian harokannya fathah, maka disebut dengan mat tabi'i. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan sholatihim sa. Ya, mim sukun lagi ketemu dengan huruf sin. Disebut dengan idhar syafawi. Sebagaimana tadi boleh sampaikan, kalau ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, kok kebetulan ini bertemu dengan huruf sin, maka dibaca jelas dan disebut idhar syafawi. Nah, dilanjutkan pada huruf sin berharokat fathah diikuti alif menjadi sa. Itu juga mat tabi'i, ada fathah diikuti alif. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat.
Kemudian yang terakhir adalah sahun, yaitu mad arid lis sukun. Sama seperti yang tadi sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, mad arid lis sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i di akhir sebuah kalimat. Ya, jadi lengkapnya cara membaca ayat kelima adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, paham ya adik-adik? Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini terdiri dari 3 lafal atau 3 kata. Yang pertama apa? Alladzina. Yang kedua hum. Kemudian yang ketiga adalah yurauna. Ya, lengkap ayat ke-6 ini dibaca alladzina hum yurauna. Kalau dimatikan atau diwakofkan yaitu alladzina hum yuraun. Ya, baik, kita kumpas tajwidnya. Yang pertama lafal alladzina. Sebagaimana ayat sebelumnya, di situ ada kasroh, kemudian diikuti ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Yang kedua, hum yura. Lagi-lagi kita bertemu dengan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Dibaca jelas. Dan yang terakhir adalah mad arid lis sukun, mad tabi'i di akhir sebuah kalimat. Ya, kita baca bersama-sama. Alladzina hum yuraun. Tadi ada satu yang belum kita bahas di situ. Di atas huruf alif itu adalah harokat panjang, 6 harokat ya. Perhatikan pada lafal yuraun gitu. Ya, itu ada mad wajib muttasil. Jadi wajib dibaca panjang. Panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif. Disebut dengan mad wajib muttasil kenapa? Karena di situ satu kalimat. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga membacanya harus panjang 6 harokat. Bagaimana cara membacanya? Komplit ayat ke-6 ini dibaca alladzina hum yuraun. Ya, kita ulangi sekali lagi. Alladzina hum yuraun. Ya, kita lanjutkan. Untuk ayat yang ke-7 ini juga ayatnya pendek, tapi ternyata banyak juga ya tajwidnya yang harus kita kupas tuntas ini. Baik, ayat ke-7 berbunyi wayamnaunal maun. Ayat ke-7 ini terdiri dari 2 kata atau 2 lafal. Yang pertama wayamnauna. Dan yang kedua adalah al-ma'un. Ya, dari 2 kata ini kalau digabung menjadi wayamna'unal ma'un. Perhatikan pada makharijul hurufnya karena ada huruf ain yang cara pelafalannya itu harus tepat, harus benar. Jangan seperti hamzah. Harus lebih ditekan pada tenggorokan kita ya. Wa yamna'unal ma'un. Seperti itu. Baik, untuk tajwidnya sendiri kita lihat di lingkaran yang pertama. Di situ ada wa yamna'una, ada mim sukun bertemu dengan huruf nun. Lagi-lagi kita ketemu dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas. Jadi harus dibaca jelas.
Ketika mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, maka harus dibaca jelas. Seperti apa membacanya? Wayamnauna, wayamnauna. Ya, tidak boleh didengungkan. Baik, untuk yang kedua di situ ada garis, ya. Karena ada dhammah diikuti dengan wawu sukun, maka disebut dengan mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu adalah apabila ada fathah diikuti alif, kemudian kasroh diikuti ya sukun, dan yang pada lafal ini adalah dhammah diikuti dengan wawu sukun, maka disebut dengan mad tabi'i. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat, ya. Baik, dilanjutkan dengan lingkaran yang kedua, wayamnaunal. Di situ ada alif lam yang dibaca jelas karena bertemu dengan huruf mim, maka disebut al-qamariyah. Ya, jadi setiap ada alif lam kemudian bertemu dengan huruf mim, hukum bacaannya adalah al-qamariyah. Dia harus dibaca jelas. Cara membacanya bagaimana? Wayamnaunal, wayamnaunal. Tuh. Ya, dilanjutkan. Di situ ada garis lagi pada huruf mim, ada fathah diikuti dengan alif, maka disebut mad tabi'i lagi. Kalau ini berbeda alasan ya. Kalau depan tadi wayamnauna mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun, ini berbeda. Ini juga mad tabi'i tapi ada fathah diikuti dengan alif. Dan yang terakhir adalah mad arid lisukun, yaitu mad tabi'i di akhir sebuah kalimat. Cara membacanya bagaimana? Kalau dibaca lengkap menjadi wayamnaunal maun. Ya, baca bersama-sama. Wayamnaunal maun. Ya, tadi adalah cara membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya. Kita baca dari ayat per ayat. Untuk sekarang sudah kita belajar tadi makharijul sama tajwid. Setelah kita belajar makharijul dan tajwidnya, kita coba membaca surat Al-Ma'un dengan lengkap ayat 1 sampai 7. Kita bersama-sama ya membacanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ditekan pada huruf-huruf yang ada tanda baca tasydid karena itu dibaca double. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulangi sekali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Perhatikan pada huruf shad. Jadi jangan sampai kita menyamakan dengan huruf sin karena ini berbeda ya. Beris ulangi untuk ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Baik. Untuk ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Perhatikan pada bacaan yang mendengung. Nun sukun ketemu dengan huruf shad. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian disambung ke ayat 6. Alladzina hum yura'un. Dan yang terakhir, wa yamna'unal
Ya, itu adalah bacaan surat Al-Ma'un sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Ya, adik-adik semuanya, kita sudah selesai cara membaca Al-Quran, terutama surat Al-Ma'un. Untuk tugas kalian setelah menonton video ini, maka silahkan mengirimkan video membaca Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya di rumah. Nanti dikirimkan rekamannya ke Bulis ya, lewat WA Group ya. Baik, terima kasih sudah menonton video Bulis kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga setelah menonton video ini kita bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwidnya, dan semoga dihitung menjadi nilai ibadah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.